Perkenalkan, nama saya Frederico Samana. Di sini saya sebagai ketua kelompok 1. Di sini kami akan membuat database dari laundry dan database dealer motor. Oke, baik, nama saya Francisca Lindat Ae. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membuat database tentang laundry. Oke, langsung saja kita nyalakan Exam. Seperti ini. Lalu kita klik Start. Setelah itu kita klik Admin. Lalu dia akan muncul seperti ini. Lalu kita klik basis data. Lalu nama basis datanya laundry. Seperti ini. Lalu kita klik buat. Oke, setelah itu kita akan membuat tabelnya. Jadi tabel yang pertama yaitu pelanggan. Jadi kolom tabel pelanggan itu 4. Jadi kita langsung klik kirim di sini. Setelah itu kita isi tabel. Yang pertama ID pelanggan. Lalu di bawahnya nama pelanggan. Yang ketiga itu alamat pelanggan. Yang keempat jenis pelanggan. Lalu tipenya, yang pertama itu ID pelanggan yaitu IN. Terus indeksnya primary karena ID ya. Kita kirim. Lalu kita centang di sini. Lalu nama pelanggan itu kita teks. Lalu di sini tipe nama pelanggannya teks. Alamat pelanggannya teks juga. Dan juga jenis pelanggannya teks. Setelah kita mengisi seperti ini, lalu kita simpan. Oke, tabel yang pertamanya sudah jadi yaitu tabel pelanggan. Tabel yang kedua yaitu pegawai. Pegawai. Sudah ada seperti ini. Jumlah kolomnya 3. Lalu kita kirim lagi di sini. Lalu kita mengisi tabelnya. Yang pertama ID pegawai. Yang kedua nama pegawai. Nama pegawai. Nama pegawai. Yang ketiga alamat pegawai. Oke. Lalu jenis tipenya ini tetap integer. Centang di sini primary. Tes kirim. Lalu nama pegawainya teks. Alamatnya tetap teks. Oke, lalu kita simpan. Oke, sekarang saya akan melanjutkan untuk tabel yang ketiga. Namanya adalah tabel jenis pelanggan. Jumlah kolomnya 2. Kirim. Kemudian di sini saya menuliskan ID jenis pelanggan. ID jenis pelanggan. Oke, kemudian yang kedua nama jenis pelanggan. Nama jenis pelanggan. Untuk ID jenis pelanggan saya primary key. Kirim. Kemudian auto increment. Nama jenis pelanggan saya menggunakan teks. Karena nama jenis pelanggannya kita tidak tahu panjangnya seperti apa. Kemudian saya simpan.
sekarang saya lanjutkan tabel yang keempat, yaitu layanan. Jumlah kolomnya 3. Yang pertama saya membuat ID layanan. ID layanan, kemudian nama layanan, kemudian harga layanan. Oke. Untuk ID layanan saya menggunakan primary key. Nama layanan saya menggunakan teks. Harga layanan juga saya menggunakan teks. Kemudian simpan. Oke. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan tabel yang kelima, yaitu tabel transaksi. Yang terdiri dari 8 kolom. Oke, selanjutnya kita kirim. Yang pertama itu ada ID transaksi. Yang kedua ada tanggal transaksi. Yang ketiga ID pelanggan. Yang keempat ID layanan. Yang kelima berat baju. Yang keenam ID pegawai. Dan yang ketujuh ID jenis layanan. Dan yang kedelapan total harga. ID transaksi saya menggunakan IN. Di sini juga primary. Tanggal transaksi sini saya menggunakan date. ID pelanggan semuanya sama sampai dengan total harga. Saya menggunakan teks. Berat baju. Berat baju menggunakan teks. Oke, kalau sudah kita tinggal simpan. Ini adalah 5 tabel yang sudah kami buat dari studi kasus kami tentang laundry. Sekian dari hasil database kami yang pertama. Terima kasih. Oke. Di sini saya akan lanjutkan untuk membuat database dari dealer. Kita masuk ke sini buat nama database-nya. Dealer motor. Oke, setelah itu di sini kita akan membuat tabelnya. Yang tabel pertama kita membuat tabel karyawan. Di tabel karyawan ada 5 kolom. Pada tabel karyawan ini di sini kita akan isi ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, umur karyawan,
dan alamat karyawan. Pada ID karyawan kita menggunakan jenis in. Di nama karyawan kita bisa menggunakan teks. Di sini juga kita bisa menggunakan char, atau mungkin kita menggunakan teks saja. Umur karyawan kita bisa menggunakan in, dan alamat kita menggunakan teks. Setelah itu di bagian indeks kita akan membuat primary key pada ID karyawan. Lalu kita kirim. Setelah itu kita lanjut lagi membuat tabel berikut, tabel pembeli. Di tabel pembeli ada 7 kolom. Di kolom pertama kita isi ID pembeli. Tabel kedua nama pembeli. Di tabel ketiga kita bisa taruh tanggal lahir pembeli. Tabel berikut kita buat tempat lahir. Setelah itu yang ini kita pindahkan ke bawah saja. Tempat lahir, di sini kita ganti dengan tanggal lahir. Setelah itu jenis kelamin pembeli, pekerjaan dari pembeli, setelah itu alamat pembeli. Pada kolom pertama kita menggunakan in saja karena dia adalah ID dari pembeli. Di kolom kedua kita bisa ganti dengan teks. Di tempat pembeli kita bisa ganti dengan teks juga. Di tanggal lahir kita bisa ganti dengan date. Jenis kelamin kita ganti dengan teks. Pekerjaan juga kita isi dengan teks, dan alamat kita isi dengan teks. Setelah itu pada indeks kita pilih ID pembeli sebagai primary. Setelah itu kita bisa simpan. Kita buat lagi tabel berikut, yaitu tabel dari kendaraan atau motor. Kita isi kendaraan. Pada tabel kendaraan ada 4 kolom. Yang kolom pertama kita isi dengan
kode kendaraan, atau supaya sama kita isi dengan ID kendaraan saja. ID kendaraan, tunggu, kita pakai kode kendaraan, kode kendaraan. Setelah itu merek kendaraan. Setelah itu kita pakai harga, mungkin di sini kita bisa pakai stok, dan di sini pakai harga kendaraan. Pada di sini kita ganti dengan teks. Pada merek kendaraan, stok kita pakai integer saja, dan pada harga kita bisa pakai teks. Setelah itu pada indeks kita ganti dengan primary key, dikirim. Setelah itu kita bisa simpan. Oke, setelah itu kita akan membuat tabel penjualan. Kita buat di sini penjualan. Di penjualan ini ada 3 kolom. Kita kirim. Setelah itu kita isi di kolom pertama ID karyawan, setelah itu kode kendaraan, setelah itu jumlah dari kendaraan yang ingin dibeli. Di sini kita pakaiin, pada jumlah juga kita pakaiin. Di sini kita mungkin pakai indeks. Di sini juga kita pakai indeks. Setelah ada masalah, disimpan. Setelah itu kita membuat tabel pembelian lagi. Tabel pembelian, pada tabel pembelian ada 4 kolom. Kita langsung masuk. Yang pertama ID pembeli, setelah itu kode kendaraan, yang ketiga mungkin kita bisa taruh diskon. Setelah itu bonus. Di sini bonusnya kita bisa pakai teks. Pada diskon mungkin kita pakaiin saja, atau pakai teks juga bisa. Kita pakai teks saja. Setelah itu di sini kita pakai indeks.
sini juga kita pakai indeks. Setelah itu kita simpan. Kita buat baru lagi, yaitu tabel transaksi. Pada tabel transaksi ada 3. Yang pertama kita pakai kode kendaraan, yang kedua ID pembeli, dan yang ketiga tanggal pembelian. Pada tanggal pembelian ini kita ganti dengan date time. Setelah itu pada kode kendaraan kita bisa ganti dengan indeks. Dan di sini juga kita ganti dengan indeks. Disimpan. Dan kolom terakhir yang kita akan buat adalah kolom stok. Pada stok kita bisa isi 3. Di situ ada kode kendaraan. Setelah itu ada stok dan harga kendaraan. Di sini kita bisa pakaiin semua, dan di sini kita pakai indeks saja. Kenapa kita pakai yang tidak ada di sini? Kenapa kita pakai indeks? Karena kode kendaraan dia sudah menjadi primary key pada tabel kendaraan, dan seperti kolom-kolom berikutnya, kolom-kolom lainnya yang kita menggunakan teks. Setelah itu kita tambah satu tabel terakhir, tabel login. Tabel login ini kita buat untuk para karyawan. Kita buat 3. Di situ ada ID karyawan. Setelah itu nama karyawan dan password. Di nama kita bisa ganti dengan teks, password juga kita mungkin bisa ganti dengan teks, atau passwordnya kita ganti dengan varchar. Di sini kita kasih 10. Setelah itu pada hari karyawan kita pakai indeks. Oke, setelah itu kita mungkin bisa buat tabel relationship-nya. Kita masuk ke designer. Kita bisa bagi di sini. Kita susun.
transaksi, setelah itu penjual mungkin kita bisa taruh di sini, kita simpan, kita save dengan relasi dealer. Setelah di save, kita bisa buat relasinya. ID karyawan di sini kita bisa pakai ini saja. Oke. Setelah itu dari kode kendaraan sini kita bisa masuk ke stok sini, kita buat sama saja. Kita lanjut dari sini, kita bisa ke sini. Oke. Setelah itu mungkin kita taruh ke sini saja. Dari karyawan, ID karyawan kita bisa langsung ke transaksi. Oke. Kita lanjut lagi. Dari sini bisa kita sambungin ke sini. Dari kode kendaraan sini kita bisa gabungkan juga ke pembelian. Oke, mungkin kita lihat sebentar. Di sini dari login karyawan, pembeli, pembeli akan membuat pembelian, dan dari pembelian ini akan masuk ke kendaraan. Dari kendaraan bisa ke stok. Setelah itu dari karyawan akan masuk dengan login, karena di sini ada penjualan kendaraan. Oke, berarti di sini kita pakai kode kendaraan untuk disambungkan ke sini, sehingga semua tabel sudah saling berelasi. Semua tabel sudah
sudah saling berelasi, kita sudah bisa lihat mau tarik ke bagaimanapun dia saling berhubungan. Pembeli yang melakukan pembelian memiliki kendaraan, setelah itu memeriksa ke stok, dari situ karyawan login, setelah itu karyawan akan melakukan transaksi. Berarti di sini kita akan menggabungkan ID pembelian di sini dengan transaksi untuk ID pembeli dan ini ID pembeli di sini. Kita coba lagi, tidak bisa. Mungkin ada sedikit kesalahan sehingga di situ terlihat hilang. Kita coba masuk ke transaksi. Di sini kita belum memasang indeksnya. Kita pasang indeks untuk bisa merelasikan antara pembeli dan tabel pembeli dan tabel transaksi. Setelah itu kita masuk lagi. Di sini kita bisa ini ke sini. Oke. Oke, ini adalah tabel relasinya. Kurang lebih seperti ini. Mungkin ini saja dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Atas kesempatannya, terima kasih.